Jemaat yang terkasih, pada hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima dalam hidup kami. Pagi ini dengan semangat kami kembali beribadah. Walaupun secara streaming hanya melalui online, tapi kami yakin hadirat dan kuasa Tuhan tetap menyertai siapapun yang menyaksikan. Baik mereka yang di rumah, di perjalanan, Tuhan memberkati. Baik mereka yang mengikuti langsung secara live ataupun yang menyaksikan video ini di hari-hari ke depan, Tuhan tetap berkarya dalam hidup mereka. Biarlah kami menjadi tanah yang subur sehingga benih firman yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, inilah tema saya pada 15 Agustus ini, yaitu tentang cering. Mantap. Pengendalian diri. Saya mulai firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Satu ayat ini menjadi pembuka pada kesempatan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara yang gak bawa Alkitab atau gak pegang Alkitab, jangan khawatir. Di sebelah kanan saya sudah tersedia ayat yang akan kita baca. Amsal 25 ayat yang ke-28. Sudah di sana? Sama-sama baca. Apa katanya? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tulisan Salomo ini adalah tulisan yang berdasarkan kondisi dan keadaan pada waktu itu. Jadi kalau saudara pelajari kota-kota yang ada di daerah Tanah Perjanjian atau di daerah sekitar Israel, salah satu kubu pertahanan yang paling penting yang harus mereka miliki adalah tembok. Jadi dulu kota itu pasti ditandai dengan adanya tembok yang mengelilingi. Di dalam tembok itu nanti akan ada kota, akan ada kerajaan, dan semakin kuat temboknya, semakin kuat tingkat defense-nya, penjagaannya, maka akan sulit sekali kota itu ditaklukkan. Alkitab pernah mencatat satu kali Babel menyerang Israel, dan saudara tahu berapa lama mereka menyerang? 3 tahun. Kenapa mereka nggak bisa langsung menaklukkan Israel? Kenapa Babel nggak bisa langsung menghancurkan? Karena pada waktu itu Israel memiliki tembok yang sangat kuat. Mereka kalah bukan karena temboknya hancur. Mereka kalah karena rakyat di dalam kota itu sudah tidak tahan. Mereka berteriak karena 3 tahun lamanya kami hanya diam di dalam kota ini. Maka waktu mereka keluar, disitulah Babel masuk dan menghancurkan segala sesuatu. Tapi selama tembok itu masih berdiri dengan kokoh, kota itu akan selamat. Nah, Salomo menggambarkan dalam Amsal yang pasal ke-25 ayat ke-28 ini bahwa orang yang nggak bisa mengendalikan diri itu sama seperti kota yang temboknya roboh. Saya tertarik saudara dengan beberapa kisah yang unik, yang aneh gitu, tapi nyata yang terjadi dalam dunia. Saudara, ada beberapa hal yang bisa menjadi sangat buruk cuman karena emosi yang sesaat. Cuma karena nggak bisa mengendalikan diri, cuma karena seseorang itu tersulut oleh nafsu, oleh egonya, dan dia masuk dalam hal yang sangat-sangat buruk terjadi dalam kehidupannya. Ada beberapa cerita yang terkenal, salah satunya ada seorang ibu yang harus melihat anaknya meregang nyawa, cuma karena dia emosi. Anaknya nggak bisa konsentrasi ikut pelajaran online, dan itu nyata terjadi di Indonesia. Beberapa kisah nyata yang gak masuk akal. Ada ibu yang bahkan bisa menikam anaknya yang masih bayi cuma karena anaknya terus menangis ketika ibunya sibuk bermain sosial media. Jadi dia geram, dia tikam anaknya. Kan gila saudara. Padahal saya coba baca berita itu, kok bisa ibu ini menikam? Bukan karena ada gangguan kejiwaan, karena tadinya dicurigai ibu ini mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia menikam anaknya. Lalu dilakukanlah tes apakah dia mengalami gangguan jiwa, dan ternyata tidak. Ibu ini normal, cuma dia nggak bisa kendalikan diri. Dia marah, saking marahnya sampai akhirnya dia tikam anaknya cuma karena menangis. Dan ada begitu banyak kisah nyata yang terjadi. Di Indonesia beberapa bulan yang lalu, seorang kekasih membakar pacarnya, kekasihnya perempuannya, cuma karena masalah sederhana. Cuma karena pacarnya yang perempuan bilang, kamu, maaf ya, kamu gelap banget sih, kamu hitam banget sih, kamu ireng. Jadi ini perempuannya ngeledek, bercanda. Gak terima, gak bisa kendalikan diri, dibakar betul. Dan ini kan kenyataan yang ada di sekitar kita, bahwa seringkali hidup seseorang kacau bukan karena takdir, bukan karena kutuk dalam hidupnya, tapi seringkali karena kita nggak bisa mengendalikan diri.
Nah, saya khawatir jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak hidup kita sebagai orang percaya. Kita komplain dan berkata, kenapa saya nggak pernah lihat rencana Tuhan indah terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin memang bukan karena Tuhan nggak taruh rencana dalam hidup saudara, tapi karena hidup kita nggak bisa mengendalikan diri. Kita selalu dipimpin oleh ego, oleh emosi, dan oleh nafsu kita. Itulah kenapa seorang percaya bisa akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Kenapa seorang yang sudah menikah, punya keluarga harmonis, bisa jatuh dalam perzinahan. Itulah kenapa seorang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, bisa terlibat dalam sebuah korupsi. Jawabannya sederhana, bukan karena setan ganggu-ganggu saudara, tapi karena saudara tidak bisa mengendalikan diri. Perbedaan kita dengan binatang adalah binatang hidup dengan naluri, insting, dan nafsu. Naluri dan insting mereka membuat mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dan mereka seringkali nggak peduli. Kalau mereka lapar, mereka makan. Kalau mereka haus, mereka minum. Kalau mereka letih, mereka tidur. Kalau mereka mau kawin, ya tinggal cari pasangannya. Tapi beda dengan manusia. Manusia bukan hanya hidup dengan insting. Kita bukan hanya memiliki naluri. Manusia diberikan akal budi. Dua hal ini berkolaborasi antara nafsu, naluri, dan akal budi menciptakan rencana. Binatang itu nggak berencana. Binatang kalau dia dikasih makan, kalau dia pengen makan sampai habis dia makan. Manusia karena naluri dan akal budi mulai berencana. Saya sekarang lapar, tapi bagaimana dengan besok? Akhirnya dia mulai menyisihkan makanannya. Itu manusia. Nah, dampak dari naluri dan akal budi membuat manusia juga seringkali memiliki keinginan, kemauan. Masalahnya seringkali keinginan dan kemauan kita tidak bisa terpuaskan. Itulah kenapa ada orang, contoh lah misalkan gadget, ya kan? Dulu saya ingat betul zaman-zaman handphone yang paling laris dulu Nokia sama BlackBerry. Pokoknya kalau ada keluar baru pengen banget ganti, ya kan? Walaupun baru berapa bulan pengen lagi. Itu manusia, keinginan yang seringkali nggak terpuaskan. Dia udah beli yang level paling tinggi, muncul lagi. Padahal handphonenya kayaknya belum diapa-apain, dia beli lagi. Itu hasrat, itu keinginan. Orang pingin lebih, apalagi kalau memang dia punya dananya. Orang tadinya punya kendaraan motor 1, dia pengen 2, dia pengen 3, sulit terpuaskan. Itu manusia. Nah, ada jemaat tanya, Pak, dosa nggak kalau kita punya keinginan yang ingin terus dipuaskan? Pada dasarnya tidak berdosa. Karena ada dua sisi. Yang pertama positif. Orang yang punya keinginan, orang yang punya rencana, orang yang punya kemauan, dia akan berjuang, dia akan berusaha, dia akan mencari cara bagaimana caranya saya dapat. Tapi negatifnya, orang bisa tidak mengendalikan diri ketika dia ingin apa yang dia mau terjadi dalam kehidupannya. Makanya ada orang sampai akhirnya punya istri lebih dari 1. Karena dia berharap bagaimana caranya, pokoknya gue kawin lagi. Akhirnya nggak bisa mengendalikan diri. Dan parahnya jemaat Tuhan, ada banyak mulai dari anak-anak muda sampai orang dewasa, mereka jatuh dalam dosa. Seringkali bukan karena setan uji atau setan cobai, tapi karena mereka nggak bisa kendalikan diri. Hal yang paling sedih yang pernah saya layani jemaat Tuhan di Bogor. Waktu itu saya khotbah di salah satu SMA negeri, saya diundang dari Kementerian Pendidikan. Selesai saya khotbah, kita bikin seperti kelompok-kelompok kecil. Dan waktu saya pimpin kelompok, saya sudah ditentukan oleh para guru beberapa siswa dan siswi yang bermasalah. Dan salah satu yang bikin saya miris, ada seorang anak perempuan. Dia masih sangat belia, umurnya mungkin masih sekitar 16 tahun lah, 15-16 tahun. Saudara tahu dia jatuh dalam dosa apa? Prostitusi. Dia harus melayani om-om lah bahasa kasarnya. Cuma gara-gara apa waktu saya tanya? Cuma karena ingin punya BlackBerry, saudara. Kenapa dia bisa sampai jatuh kepada hal seperti itu? Nggak bisa kendalikan diri. Maka ketika ada kesempatan, dia terjerumus dan hancur di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya rindu di pertengahan 2021 ini kita adalah orang-orang yang tetap bertahan dan berjuang, dan kita bisa mengendalikan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Saya ingin kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 13. Lihat Alkitab saudara. Ada satu pernyataan Paulus yang cukup baik. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah ayat di bawah judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10, Paulus berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Perhatikan apa kata Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, lanjut, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, jemaat bersama-sama baca apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inti ayat ini, Paulus ingin mengucap syukur atas berkat, pertolongan, dan perhatian dari jemaat Tuhan. Why? Karena pada waktu itu dia posisi ada dalam penjara. You know what I mean? Dalam penjara tidak ada fasilitas, makanan, minuman, bahkan mungkin tempat untuk berbaring tidak layak. Tapi karena jemaat-jemaat sangat mengasihi Paulus, mereka berupaya bagaimana Paulus bisa terima yang baik melalui makanan, minuman, mungkin alas tempat tidur, mungkin alat penerang untuk dia melakukan menulis surat dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ucapan Paulus, dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pengendalian diri kita bisa nggak tertahan karena memang kita sulit mencukupkan diri. Kalimat Paulus ini sebenarnya menekankan pada ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Jemaat Tuhan yang di rumah, sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kalimat cukup ini seringkali menjadi tanda tanya. Kenapa Yesus ajar kita minta yang cukup? Bukankah dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 Yesus berkata dengan jelas, ego emi opoimen okalos, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata kelimpahan dengan kata cukup itu berbeda. Harusnya kalau Tuhan mau kasih kita yang berlimpah, Dia ajar kita minta, berikanlah kami pada hari ini berkat kami yang berlimpah. Tapi kenapa Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Definisi kata cukup memiliki makna yang sangat besar, saudara. Karena kata cukup bagi saya dan bagi saudara pasti berbeda. Antara kita dengan gembala kita Pak Helmianto pasti beda. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, berapa dana yang cukup untuk saudara bisa hidup dalam 1 bulan? 5 juta cukup gak? Pasti ada yang bilang cukup, ada yang bilang kayaknya kurang pendeta. Bahkan mungkin ada yang bilang, kebanyakan tuh pendeta. Nah itu yang masih lajang ya kan, yang masih lajang, hidup sendirian, pokoknya gak ada orang. 5 juta tuh kayaknya banyak banget. 7 juta per bulan cukup gak? Iya. 10 juta cukup gak saudara? 15 juta? 20 juta? 40 juta per bulan cukup gak? Setiap kita punya definisi cukup yang berbeda. Ada orang bilang, pendeta kayaknya kalau saya hitung-hitung 5 juta it's okay lah. Sebagian bilang, pendeta kurang sedikit, saya butuh 7 juta. Tapi ada sebagian orang akan bilang, pendeta saya bahkan biasanya pengeluaran setiap bulan sekitar 15 juta sampai 20 juta. Tapi ada orang yang mendengar 15-20 juta dan berkata, ih banyak banget. Nah kan kata cukup beda. Cukupnya saudara berapa coba? Jemaat-jemaat GBHMJ, saudara berapa per bulan? 10 jutaan lah ya, 10 juta plus minus lah antara itu. So, bisa bayangin nggak cukupnya gembala jemaat kita, pendeta? Ya beda. Saudara paling pengeluaran ya kan pertalite, ya kan? Kalau penggembala beda, dia ada kapalnya, beda. Itu nggak bisa pakai pertalite, nggak bisa pakai pertamax plus juga belum tentu. Itu kan khusus itu. Belum lagi ada awaknya dan lain. Itu baru masalah perjalanan pakai kapal. Belum yang tetek bengek dan lainnya. Tapi memang berbeda. Kata cukup saya dan kata cukup orang lain tidaklah sama. Ada orang cukup hanya dengan gaji hanya sekitar 3 juta, 2 juta. Tapi ada orang butuh 50 sampai 100 juta every month. Setiap bulan dia butuh dengan dana besar. Lalu apa makna Yesus mengatakan berikanlah kami makanan yang cukup hari ini? Jawabannya sederhana. Cukup adalah pengendalian diri. Ada orang makan sedikit dia bilang cukup. Tapi ada orang makan 3 piring baru dia bilang cukup. Ada orang dia makan biasa, dia masak hanya tempe dan tahu dan dia bilang cukup. Tapi ada orang dia harus makan yang enak di restoran dengan kualitas makan yang berbeda baru dia bilang ini cukup bagi saya. Tapi intinya apapun yang kita miliki hari ini, cukup tidaklah cukup kalau saudara tidak berkata cukup dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi, pelajaran hari ini. Cukup
tidaklah cukup kalau saudara tidak mau belajar berkata cukup. Karena apapun yang kita miliki dan kita inginkan akan selalu kurang. Itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang, saudara kasih saudara punya guguk ya kan, saudara punya dogi. Saudara cuma kasih satu lembar kain gitu atau handuk atau bantal kecil, buat dia cukup. Tapi kalau manusia seringkali dia ingin lebih. Tadinya dia cuma tidur di matras, pengen tidur di kasur yang lebih empuk, dia beli yang busa, dia ganti kayaknya udah nggak enak, dia pengen ganti pakai spring bed. Manusia ingin terus berinovasi, manusia ingin terus bertambah dalam kehidupannya. Tapi salah satu efeknya, ketika engkau tidak bisa mengendalikan diri, engkau akan hidup dalam keserakahan. Orang ingin lebih, lebih, dan lebih. Dan itu yang membuat kita gak heran mendengar ada anak Tuhan melakukan korupsi, melakukan penipuan, dia berbisnis dengan cara-cara yang curang, dia melakukan hal-hal yang muslihat supaya dia untung lebih. Jawabannya sederhana, karena dia dikuasai oleh keserakahan. Akibat apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Dan orang yang serakah, Alkitab katakan tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Masa sih Pak Yebi? Bener, nanti kita baca ayatnya. Intinya ada beberapa poin yang saya mau tekankan. Bagaimana hidup saya dan saudara, kita sama-sama belajar untuk bisa mengendalikan diri. Yang pertama, buka 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Perhatikan ayat ini, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saudara bisa lihat di sebelah kanan saya akan ditampilkan. Dan inilah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, apa katanya? Memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kita lahir dengan telanjang, kita kembali kepada pencipta kita dengan telanjang. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, baca nih Alkitab. Nih saudara, baca. Apa katanya? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, 1-2 ya. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada satu peristiwa nyata yang pernah saya layani, kejadiannya pada waktu itu di daerah Semarang. Saya nggak nyangka bahwa jemaat Tuhan yang saya datangi ini adalah seorang lulusan sekolah teologi. Sama seperti saya, dia mengambil sarjana 1. Dia lulus, dia punya skripsi, dan dia resmi menjadi seorang hamba Tuhan di salah satu gereja. Yang memanggil saya adalah istrinya. Istrinya panggil saya dan bilang, "Pendeta, tolong bantu dalam doa. Saya ingin rumah tangga saya dipulihkan." Jadi waktu kita sampai, suaminya ini sedang tidak ada. Nah, disinilah istrinya bisa bercerita dengan lebih bebas. Istrinya berkata, "Pendeta, kami harus jujur, saya harus jujur. Suami saya sampai hari ini masih tetap melakukan ritual-ritual okultisme." Buat apa? Buat berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saya nggak habis pikir. Saya tanya sama istrinya, "Bu, apa betul Bapak sekolah teologi?" Saya dikasih lihat ruangannya, maksudnya koleksi bukunya, buku-buku teologi. Saya lihat beberapa foto, dia sedang lakukan pelayanan. Tapi ternyata sampai saya ketemu, mereka masih terikat. Suaminya masih terikat dengan ritual-ritual okultisme. Dasarnya cuma satu, cuma gara-gara selama mereka menjalani rumah tangga sebagai keluarga pendeta, mereka hidup dalam kekurangan. Tapi hasrat, kemauan, nafsu, dan keinginan dari mereka ingin hidup dalam keadaan berkecukupan. Sampai akhirnya, I don't know why, suaminya terlibat dalam ritual okultisme. Jadi dia pendeta, tapi dia juga hidup dalam ritual-ritual dukun. Kan ini memalukan saudara. Tapi ini fakta. Ini salah satu fakta yang sebenarnya banyak terjadi di dalam kalangan jemaat-jemaat orang percaya. Ini saya mau ngomong pahit nih ya. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang masih pegang jimat, malu-maluin saudara. Engkau menyebut nama Tuhan, Raja dan penguasa di atas segalanya, tapi engkau masih pegang jimat. Engkau masih memegang ritual-ritual okultisme, dan engkau berkata, Tuhanlah sumber berkat. Omong kosong saudara. Kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau akan yakin firman-Nya berkata, Allah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaannya dari sorga. Tapi kenapa kita masih lakukan ritual-ritual seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena memang kita dikuasai oleh keserakahan, nafsu. Kita selalu berpikir apa yang dari Tuhan itu sebenarnya kurang, pendeta.
Itulah sebabnya kenapa ada seorang hamba Tuhan, sekolah tinggi teologi, tapi sampai dengan saya ketemu masih terikat dengan okultisme. Supaya apa? Datang cuan, ada berkatnya, ada keuntungannya, ada pemasukan lebih. Saya tahu beberapa jemaat Tuhan masih suka simpen jimat-jimat di dompetnya. Supaya datangin keuntungan pendeta. Supaya ada panglarisnya. Supaya lebih mudah kalau saya usaha dan jualan. Yang saya mau katakan, engkau hidup dalam ketidakpengendalian diri. Orang yang mengendalikan diri belajar seperti Paulus yang berkata, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kenyang, dan aku juga tahu apa itu kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 73, sama-sama kita lihat Mazmur pasal 73 ayat 2-10. Ada satu pernyataan Alkitab yang sangat jujur ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain. Karena waktu saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, saya tanya, Pak, kenapa Bapak sampai terlibat dalam okultisme? Jawabannya sederhana, dia bilang, pendeta, saya hidup baik di hadapan Tuhan. Saya hidup dalam perkenanan. Saya hidup dengan sesuai ketetapan firman. Tapi kenapa saya selalu kekurangan? Saya coba belajar hidup dengan murni melayani Tuhan tanpa berpikir tentang uang. Tapi apa yang terjadi? Saya bahkan gak bisa sekolahkan anak saya. Kalau memang Tuhan pelihara saya, kenapa saya sampai hampir seperti mengemis kepada jemaat Tuhan untuk saya bisa hidup sebagai seorang pelayan Tuhan? Dan Alkitab sudah katakan ribuan tahun yang lalu, ditulis oleh seorang pemazmur namanya Asaf. Sama-sama bilang sama saya, Asaf. Mazmur 73 ayat 2 sampai dengan ayat yang 10. Perhatikan, inilah perkataan Asaf. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, apa penyebabnya? Sebab aku cemburu kepada para pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalung kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10 terakhir sama-sama, apa kata Asaf? Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat selanjutnya, ayat Asaf masih tetap mengatakan bahwa tetapi aku yang membersihkan tangan, maksudnya hidup dalam kebenaran. Kenapa aku kena tulah? Kenapa aku yang hidup benar dalam keadaan yang sepertinya menyedihkan? Kan seringkali realita hidup seperti itu ya. Kali kita lihat gini, pendeta, tetangga saya tuh gak kenal Tuhan, tapi kok sukses dia, pendeta. Pendeta, saya punya teman kantor, dia gak pernah berdoa, dia gak pernah ibadah. Kok dia karirnya naik terus ya? Saya yang selalu berdoa, saya kalau ke kantor pakai minyak urapan. Saya bukan cuma dioles di jidat loh, pendeta. Saya pakai seperti skincare aja, saya oles, saya putar-putar minyak urapan. Tapi kok nggak ada kesuksesan bagi saya. Kan seringkali kita lihat gitu ya. Kok orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang kayaknya nggak punya Tuhan dalam hidupnya, kok mereka bisa mengalami keberhasilan. Sedangkan kita yang katanya hidup dalam berkat Tuhan, yang katanya Tuhan memberikan hidup pada domba-dombanya supaya hidup berkelimpahan, kok justru keadaannya sebaliknya. Nah, Asaf pernah mengatakan ini ribuan tahun yang lalu dalam Mazmur. Tapi yang menarik, Asaf tetap menutup Mazmurnya di ayat-ayat yang selanjutnya dengan kata-kata pengharapan. Bahwa selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Hanya padaku yang ada di bumi. Engkaulah segala-galanya. Artinya orang tidak bisa mengendalikan diri karena dia tidak hidup dalam rasa bersyukur. Sama-sama jemaat Tuhan, GBI, HMJ katakan, saya mau bersyukur. Bersyukur bukan hanya sebagai ungkapan terima kasih. Tuhan, terima kasih buat apa yang saya alami, apa yang terjadi. Tapi bersyukur adalah tetap bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan izinkan kau miliki hari ini. Berkat kita berbeda, saudara. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Dengar baik. Kita sembah Tuhan yang sama, namanya Yesus. Kita pegang buku yang sama, namanya Alkitab. Kita nyanyi lagu yang sama. Tapi cara Tuhan memberkati saya dan saudara tidak pernah sama. Ada orang punya tempat tinggal. Ada orang punya rumah sampai jumlahnya lebih dari satu. Tapi ada kita, sampai hari ini mungkin kita masih cuma ngontrak. Bahkan mungkin untuk ngontrak pun gak mampu. Kita masih numpang sama orang tua kita. Tapi ini yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan. Kendalikan dirimu. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita.
Jadi yang pertama, apa yang membuat hidup kita tetap bisa mengendalikan diri ketika kita mau bersyukur. Bersyukur dengan mencukupkan diri. Kalau memang berkatmu hanya makan tempe dan tahu, katakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan engkau makan berkat Tuhan tapi sambil mengeluh dalam hatimu. Enak ya kalau misalkan makan yang lain. Namanya gak bersyukur saudara. Engkau memang tetap makan tapi engkau makan dengan mengeluh. Seringkali kita ngelihat orang lain enak, punya kendaraan bagus, ya kan? Punya kendaraan yang kita idam-idamkan. Kayaknya mudah banget orang tuh punya apa yang kita mau. Kita harus berjuang sedemikian rupa. Tapi ini yang saya mau katakan, sesederhana apapun yang hari ini kau miliki, seburuk apapun berkat yang hari ini kau punya, yang kau anggap gak lebih baik dari orang lain, katakan Tuhan terima kasih. Begitu juga kepada pasangan kita. Ada suami istri yang menyaksikan? Yang nonton sama-sama atau masing-masing? Istri di mana, suami di mana? Ada? Saya berharap nontonnya sama-sama. Sekarang lihat pasangannya. Lihat. Kok liatin saya? Emang saya pasangan saudara? Lihat sebelahnya. Lihat istrinya. Lihat suaminya. Bisa? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Gua enak pendeta lihat mukanya. Bisa? Katakan puji Tuhan. Bilang gitu, lihat istri, katakan puji Tuhan. Lihat suami, bilang puji Tuhan. Memang kalau dibandingin sama suami orang mah jauh suami kita bu, ya kan? Apalagi kalau dibandingin sama drakor, jauh lah, jauh. Pokoknya bumi dan langit lah, ya kan? Begitu juga istri kita Pak. Kalau dibandingin mungkin dengan wanita-wanita di luar, apalagi bapak-bapak yang suka lihat sosial media, ya kan? Ada ibu-ibu yang masih suka joget-joget di TikTok, Instagram, jauh, memang jauh. Tapi hari ini sebagai bentuk pengenalan diri, katakan Tuhan terima, supaya engkau nggak jatuh dalam perselingkuhan, supaya engkau nggak jatuh dalam hal yang paling buruk sampai perzinahan. Kita tolak dalam nama Yesus karena kita bisa mengendalikan diri. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, perhatikan Alkitab saudara. Sama-sama kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Ini satu ayat yang cukup baik. Efesus 5 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca, saudara-saudara di sana. Ini perkataan firmannya keras. Karena ingatlah ini baik-baik. Nih ingat nih baik-baik nih ayat-ayat ini. Tidak ada orang sundal. Alkitab kalau ngomong tuh kata-katanya keras, sundal ya kan. Bukan, pokoknya kalau khotbah tuh nggak bisa ngomong saudara jangan sundal, nggak bisa ya kan. Tapi Alkitab ngomong dengan sangat jujur, tidak ada orang sundal. Apalagi yang kita bilang orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nih baca nih, Alkitab bilang bahwa ada orang-orang atau kriteria-kriteria khusus di mana mereka nggak punya bagian dalam kerajaan sorga. Dan salah satunya apa kata Alkitab? Orang serakah. Nih denger nih Bapak Ibu nih, orang serakah, Alkitab yang bilang dalam Efesus pasal 5 ayat yang kelima tidak punya bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan diri supaya kita hidup dengan tidak serakah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Orang serakah tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Banyak orang datang seringkali tidak melihat mujizat. Salahnya di mana pendeta? Kenapa ada banyak orang cari Yesus tapi kayaknya nggak lihat sesuatu yang baik? Coba buka Yakobus. Waduh ternyata saya udah 20 menit. Yakobus pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan dua ayat ini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Apa kata Alkitab? Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan baik, Alkitab katakan orang serakah tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali tanpa disadari ketamakan menjadi bagian dari doa kita. Kita ini doa, kita lupa apa yang Tuhan mau, kita cuma pikir apa yang kita mau. Pak, salah nggak doa supaya sukses? Betul, nggak ada dosanya, nggak ada kesalahannya. Tapi memaksakan untuk Tuhan menggenapi apa yang menjadi kemauan kita, itu yang salah. Karena ada banyak orang akhirnya kecewa ketika dia nggak lihat jawaban atas doanya. Itu yang ditamakan tamak gitu. Kita berharap Tuhan yang kita atur.
Ada banyak jemaat Tuhan, waktu kita sembah Tuhan, kita taruh Yesus di tempat paling mulia, setinggi-tingginya kita bilang, Hosana, Hosana. Pokoknya kita sembah Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, tanpa kita sadari kita seret Yesus dari singgasananya, dan kita mulai bilang, Yesus, ini kemauanku, ini rencanaku, ini setiap permintaanku. Emangnya Tuhan itu di bawah saudara? Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, katakan puji Tuhan. Tapi kan sebaliknya, waktu kita ingin berhasil lalu Tuhan izinkan kegagalan terjadi, kita merasa bahwa di mana Tuhan? Salahnya kita di situ. Itu ketamakan. Kita berharap Tuhan lakukan sama persis apa yang kita mau. Saya mau tanya sama setiap jemaat Tuhan. Apakah Tuhan kurang bijaksana sampai kita harus mengajarkan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Apa Tuhan kurang bijaksana sampai kita harus mengajarkan Tuhan apa yang harus digenapi dalam hidup kita? Saya percaya Tuhan tahu segala sesuatunya tepat dan sempurna bagi hidup saya dan hidup saudara. Bagian kita boleh meminta, tapi kehendak biarlah bagiannya Tuhan, saudara. Bagian kita memohon, silakan. Tuhan gak larang saudara memohon. Tuhan gak larang saudara meminta, silakan. Every day engkau bisa lakukan. Yesus pernah berkata, kalau engkau berdoa, jadilah seperti seorang janda yang meminta kepada hakim yang tidak takut kepada siapapun. Every day engkau minta, sampai mungkin hakim itu akan mengabulkan permintaan janda itu. Doalah dengan tidak jemu-jemu. Tapi ini yang harus saya garis bawahi. Jika engkau seorang Kristen yang dewasa, kita belajar, manusia berencana, Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Karena kemarin tuh lagi banyak tuh yang daftar CPNS. Semua jemaat masuk di WhatsApp, masuk di DM. Pak, doain Pak, pengen Pak lulus. Saya percaya bukan cuma saya tuh. Pendeta Protestan ditelepon, pendeta dari karismatik ya kan, dari Pentakosta, semua ditelepon dukung dalam doa. Tapi kan ketentuan keberhasilan datang dari itu, ya memang kita sudah berupaya, kita sudah lakukan bagian kita. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan bukan kecelakaan. Kalau engkau gagal di satu titik, bukan berarti engkau akan gagal di segala hal. Mungkin ada pintu-pintu lain yang Tuhan arahkan untuk kita masuk. Dan disitulah berkat dan keberhasilan Tuhan sediakan. Aduh, waktu saya udah habis, saudara. Yang paling terakhir. Ibrani pasal 13. Ini yang paling terakhir. Kita tutup ibadah kebenaran firman Tuhan pada sesi yang kedua. Ibrani pasal 13, 5 sampai dengan yang ke-6. Sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih. Tanggal 15 Agustus 2021, baca dengan baik. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, apa katanya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. 1, 2 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Baca nih ayat ini. Saudara yang hidup dengan, ya saudara yang tilik lah hati saudara. Kalau engkau seringkali mengakui iya ya, saya ini terlalu ambisi saudara, pendeta dalam hidup. Saya ini terlalu nafsu dalam mengejar sesuatu. Ingat, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Saya suka satu pujian tuh, baru 1 tahun ini viral. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya pikir pujian ini mirip dengan ayat yang barusan kita baca. Tuhan itu pasti tolong saudara. Dia penolong kita. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami belajar dari teguran ini Tuhan bahwa kami hidup harus dengan pengendalian diri. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami dikuasai oleh nafsu, keserakahan, oleh setiap ego kami. Tapi hari ini kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus. Ubah kami Tuhan untuk menjadi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya tanpa kami meminta, tanpa kami berteriak, berkat Tuhan disediakan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, biarlah kami hidup dalam pendewasaan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.